sekarang sudah di depannya ini persis. Hagia Sophia. Insyaallah kita mau masuk dalam. Pakai fast track tetap antri juga karena panjang banget ya. Kalau nggak pakai fast track bisa 1 kiloan kali itu ke belakang. Panjang banget. Apalagi kalau kesini weekend ya Tat ya? Iya. Ini weekend. Cuman kemarin kita nanti sampai pohon itu. Padahal lewat jalur ini. Kepalanya akan sering dipegang sama istri. Nah, pakai tudi, istri akan terus memegang. Pakai tudi. Kamu dong, ke kamu. Kamu kan nggak pakai. Nggak pakai tudi. Istrinya? Istrinya nggak megang, marah-marah malu. Nggak pakai tudi. Ini suaminya bukan lupa. Suaminya ledor. Jadi intinya pakai tudi, menghindari lupa. Berarti jujur orang sini ya. Waduh, ini hilang langsung ditemuin dikembalin lagi. Masya Allah. Udah ditaruh aja dalam tas. Nanti hilang lagi kartunya. Ada apa ini? Nggak mau. Dia orangnya kledor banget ya. Dia banyak banget barang-barang tuh mau dibawa semua gitu, lihat nih. Tuh, kamu harusnya jangan kayak gitu ya. Gimana sih? Gimana sih? Salah. Apa ya? Ini aduh. Sampai sariawan Pak tuh Pak. Gigit. Siapa yang gigit? Dan mengambil Hagia Sophia, tapi mereka nggak bakal buat kubah lebih besar daripada Hagia Sophia. Kubahnya 60 meter. Diameternya. Iya, 60 meter. 60 meter kubahnya dari ujung ke ujung. Tingginya apa? Tingginya 50-an meter, kubahnya 60-an meter. Nah, terus dia bilang gini, nggak akan bakal bisa buat yang kayak gitu. Nah, Mimar Sinan buat itu memang nggak bisa. Dan saking bangganya mereka kubahnya besar. Kenapa kubahnya bisa naik? Karena coba lihat tuh, ada sayap-sayap 1, 2, 3, 4 sayap kan. Oh, sayapnya kayak gini ya. Nah, itu mereka anggap malaikat. Ini malaikat yang menopang kubah ini, kata mereka. Sampai pada akhirnya, enggak pecah. Pecahnya karena gempa bumi, iya. Yang sebelah sana malaikat juga, tapi ada mukanya. Tapi ketutup lagi diperbaiki, Jibril. Yang mana? Versi mereka. Yang sebelah sini, iya. Tapi yang ini nggak kelihatan semua mukanya. Nah, coba perhatiin baik-baik ya. Itu dulu kan lihat ya, mosaik emas kan? Itu kan emas, itu juga emas tuh. Itu pakai lapisan emas betulan. Nah, dulu di sini semua itu ada batu-batu permata segala macam banyak. Jadi ketika matahari sinar, wah keren banget. Jadi makanya orang-orang bilang kan kayak di surga. Bayangin zaman dulu, zaman sekarang ini kita masih keren. Karena sinar matahari jadi Iya. kayak berkilau-kilau gitu ya. Sama orang-orang Kristen dicopotin semua pada tahun 1204. Sempat dijadiin kandang kuda. Oh ini. Saya penjelasan mengenai Hagia Sophia. Derajatnya lurus, kemudian geser 9 derajat untuk mengarah Ka'bah. Dan di sini ini mimbarnya nih, mimbar sholatnya. Terus ada nama Rasulullah, ada nama Allah. Ini kepercayaan terdahulu. Ini sahabat-sahabat Rasulullah semua merupakan kaligrafi terbesar di dunia. Dan ini nih kubah terbesar di dunia 60 meter, bayangin. Masya Allah. Terus sekarang kita bergerak ke tempat lain. Hagia Sophia. Nah, itu kita bisa lihat ya. Kalau dari estetika mungkin semua orang bertanya kok nggak enak banget ya kesannya kok miring padahal bangunannya lurus. Iya, tapi mimbarnya memang miring gitu benar. ya. Ternyata memang kalau lurus itu kan ke arah Yerusalem. Iya. Sama Muhammad Al-Fatih digeser sedikit 9 derajat, akhirnya kiblatnya itu menjadi ke arah Ka'bah. Ya ini luar biasa, ini bisa jadi salah satu masjid terbesar udah pernah ya selama 400 tahunan gitu ya. Lihat dong tuh, ada lawas Allah, Muhammad, Ya, ada coba. kepercayaan terdahulu juga. Ini adalah kaligrafi terbesar di dunia loh. Iya benar. Ya. Kubahnya dong tuh lihat. Ya, kubahnya juga 60 kaligrafi. meter. Ya, diameternya 60 meter, tingginya 50 meter lebih. Masya Allah.
Ini merupakan peninggalan kebudayaan Bizantium yang kemudian berubah menjadi masjid. Ini sebuah bukti bahwa semua itu yang dikatakan Rasulullah kejadian, bukan cuma dongeng gitu. Yuk, kita eksplor yang lain. Pada tanggal 29 Mei 1453, Muhammad Al-Fatih menaklukkan kota Konstantinopel. Selepas menaklukkan kota Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih segera menuju ke Hagia Sophia. Dengan kudanya, dia kemudian berjalan menuju Hagia Sophia seraya mengucapkan Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Menoleh ke kiri, menoleh ke kanan, kemudian mengucapkan Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kemudian setelah dia sampai di depan Hagia Sophia, dia kemudian turun dari kudanya, tidak dapat menahan rasa harunya. Kemudian dia bersujud syukur ke arah Ka'bah, ke arah kiblat. Kemudian mencopot surbannya, menggenggam segenggam tanah Konstantinopel, menaburkan ke atas kepalanya sebagai tanda bahwa dia bukanlah siapa-siapa, dia hanya dari tanah Allah yang menyebabkan dia bisa menaklukkan Konstantinopel. Lalu dia masuk ke dalam Hagia Sophia. Dia mendapati banyak sekali orang-orang di situ berlindung, anak-anak kecil, perempuan-perempuan, orang-orang tua. Mereka semua merasa takut, mereka semua merasa khawatir karena mereka berpikir kaum muslimin akan membalaskan dendam orang-orang yang ada di Spanyol yang waktu itu ditaklukkan kembali oleh orang-orang Spanyol. Tapi Al-Fatih katakan, keluar kalian semua dari sini. Siapapun yang menginginkan tetap tinggal untuk di kota ini, maka bagi mereka properti mereka. Dan bagi mereka yang menginginkan pergi daripada kota ini, kami akan jamin nyawa mereka sampai di depan pintu kota. Tapi kami minta tempat ini dijadikan sebagai masjid. Tempat paling indah di dunia, tempat paling megah di dunia, tempat yang paling hebat di dunia, dijadikan sebagai masjid pada tanggal 29 Mei 1453. Pada hari yang sama, hari Selasa, pagi-pagi dibersihkan seluruh tempat itu, lalu kemudian dikeluarkan berhala-berhala yang tidak ada hubungannya dengan Islam, lalu kemudian dibersihkan, dibangunkan mihrab yang paling bagus di situ, digeser 9 derajat agar menuju ke arah kiblat ke Makkah, kemudian azan berkumandang pada waktu asarnya di hari yang sama. Tempat terindah dijadikan sebagai masjid. Al-Fatih mencontoh Rasulullah SAW ketika pindah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah SAW membangun masjid di Kuba. Begitupun juga ketika di Madinah, Rasulullah SAW membina Masjid Nabawi terlebih dahulu dibandingkan dengan bangunan-bangunan yang lain. Artinya, ini menunjukkan kepada kita bahwa masjid adalah jantung daripada peradaban Islam. Berikut adalah hadis mengenai kebanggaan bahwa suatu saat nanti Konstantinopel akan dengan seyakin-yakinnya dibebaskan oleh pemimpin yang benar-benar pemimpin, pasukan yang sebenar-benar pasukan. Inilah hadisnya diutarakan 800 tahun sebelum kejadian tersebut, dan Rasulullah tidak pernah bisa karena langsung menyampaikan sesuatu yang pesan dari Allah SWT. Ini dia. Kayaknya sudah tinggal makan siang terus Langsung pergi ke bandara. Berarti stop over aja kali ini. Iya. Katanya 3 hari, Pak. Iya, ini hari ketiga. Hari ketiga. Nginep di mana saat di sini, Pak? Di Konrad. Konrad, dekat bandara berarti. 3 hari sempat ke bursa juga, Sat? Enggak. Yang lalu kita 6 hari baru ke bursa sama Kapadokia. Oh, Kapadokia. 3 hari sempat ke Kapadokia? Enggak, bukan sekarang. Enggak, 5 hari bro. 5 hari. Kalau mau naik balon harus April ke atas. Betul. Kalau enggak cuacanya. Iya, anginnya kencang. Iya. Saya masalah juga tuh, hari-hari dibatalin hujan. Ya. Salah, tunggu Ustaz. Sini, Ji. Insyaallah. Raja Justin membangun ini pada tahun 537 Masehi dan berubah menjadi masjid di tangan Sultan Muhammad Fatih pada tahun
1453 Masehi setelah ditaklukkan oleh Khilafah Utsmaniyah. Tentu ini terus berfungsi menjadi masjid sampai tahun 1924 setelah dihancurkannya atau dihilangkannya Khilafah Utsmaniyah oleh Kamal Ataturk yang sangat terkenal orang sekuler dari militer pada saat itu, dan akhirnya menjalankan program-program yang sangat jauh dari agama Islam. Selain menghapus Khilafah Islamiyah, dia juga menghapus syariat Islam, bahkan azan diubah menjadi bahasa Turki, para wanita tidak boleh menggunakan jilbab, dan segala macam hal yang dilakukan. Dan semenjak itu Turki menjadi sangat terpuruk sehingga menjadi negara nomor 200 sekian di muka bumi ini. Dan sekarang kurang lebih 5 tahun terakhir Presiden Turki berusaha untuk mengembalikan masa-masa kejayaan itu. Semoga saja Allah mudahkan tentunya, dan mengembalikan fungsi-fungsi masjid, termasuk bidang militer pun mereka akhirnya bisa untuk sholat berjamaah yang tadinya mereka tidak boleh sama sekali. Bugün Ayasofya inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerinden birini yaşıyor. Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir. Ayasofya'nın dirilişi, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesidir. Ayasofya'nın dirilişi sadece Müslümanların değil, onlarla birlikte tüm mazlumların, mağdurların, ezilmişlerin, sömürülmüşlerin umut ateşinin yeniden alevlenişidir. Ayasofya'nın dirilişi, Türk milleti, Müslümanlar ve tüm insanlık olarak dünyaya söyleyecek yeni sözlerimiz olduğunun ifadesidir. Ayasofya'nın dirilişi, Bedir'den Malazgirt'e, Nibolu'dan Çanakkale'ye kadar tarihimizin tüm atılım dönemlerini yeniden hatırlayışımızın adıdır. Ayasofya'nın dirilişi, şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetlerine gerekirse canımız pahasına sahip çıkma kararlılığımızın remzidir. Ayasofya'nın dirilişi, Buhara'dan Endülüs'e kadar medeniyetimizin tüm sembol şehirlerine verdiğimiz bir gönül selamıdır. Ayasofya'nın dirilişi, Alparslan'dan Fatih'e ve Abdülhamid'e kadar ecdadın tamamına vefamızın gereğidir. Ayasofya'nın dirilişi, Fatih'in fetih ruhunu şad etme yanında Akşemseddin'in maneviyatını, Mimar Sinan'ın estetiğini ve zevkini de yeniden gönlümüzde canlandırmaktadır. Ayasofya'nın dirilişi, insanlığın özlemle beklediği temeli adalet, vicdan, ahlak, tevhid ve kardeşlik olan medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolüdür. Ayasofya'nın dirilişi, bu mabedin kapılarındaki zincirler yanında, topyekün gönüllerdeki ve ayaklardaki prangaların da kırılıp atılmasıdır. Ezanın aslına döndürülmesinden 70 yıl sonra Fatih'in emaneti Ayasofya'nın da cami olarak hizmete girmesi gecikmiş bir yeniden silkinmiştir. Bu tablo İslam coğrafyasının dört bir yanındaki sembol değerlerimize yapılan hoyratça saldırılara verilmiş en güzel cevap. Türkiye son dönemde attığı her adımda artık zamanın ve mekanın nesnesi değil, öznesi olduğunu göstermektedir. Millet olarak verdiğimiz tarihi mücadeleyle temsilcisi olduğumuz medeniyetin aydınlık geleceği için maziden atiye tüm insanlığı kucaklayan bir köprü kuruyoruz. İnşallah bu kutlu yolda yürümeye durmadan, duraksamadan, yılmadan, azimle, fedakarlıkla, kararlılıkla menzile ulaşana kadar devam edeceğiz.